dan yang sudah kami siapkan di paparan yang tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Surya atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ke materi yang kedua. Ini adalah sangat penting karena ini adalah RKAB, berkaitan RKAB, dan Bapak Ibu sekalian kami sampaikan bahwa seharusnya RKAB itu dimasukkan pada pertengahan November. Jadi sampai sekarang masih banyak, jadi mudah-mudahan tahun ke depan kita akan lebih bagus lagi, sehingga Bapak Ibu sekalian juga tidak ada masalah pada waktu nantinya pengapalan. Selanjutnya silakan Pak Dodik, Koordinator Produksi dan Pemasaran Batubara. Terima kasih Pak Sesdijen. Mohon izin Pak Dirjen, Pak Direktur, Ibu Direktur, Bapak Ibu sekalian. Tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini oleh para pelaku usaha dan kami semua itu adalah banyak perusahaan yang tidak menyampaikan RKAB, sehingga dianggap bahwa perusahaan tersebut tidak aktif atau tidak ada kegiatan. Sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu di Permen ESDM nomor 7 tahun 2020, bahwa pemegang PKP 2B, UP maupun IUPK wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya pada tahun berjalan. Beberapa hal yang terkait dengan pokok-pokok RKAB ini di dalam regulasi yang ada, yaitu yang pertama adalah bahwa pemegang IUP wajib menyusun dan menyampaikan RKAB tahunan untuk mendapat persetujuan dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB tahunan tersebut. Jadi persetujuan atas RKAB tahunan ini akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan selama tahun berjalan. Nah, selain menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan, persetujuan RKAB tahunan ini juga dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk pengurusan perizinan di instansi lain. Sebagai contoh, misalkan di dalam persetujuan RKAB tersebut ada rekomendasi untuk pembelian bahan peledak, di mana rekomendasi bahan peledak ini nantinya akan digunakan untuk melakukan pembelian dan mendapatkan izin dari Kepolisian Republik Indonesia. Terkait dengan penyampaian jangka waktu penyampaian RKAB tahunan sebagaimana diatur dalam regulasi, yaitu adalah paling lambat 30 hari kalender sejak terbitnya IUP atau IUPK untuk RKAB tahunan pada tahun berjalan. Jadi apabila ada Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang dalam proses perpanjangan IUP, kemudian mendapatkan persetujuan atau mendapatkan izin IUP-nya tersebut katakanlah pada bulan Agustus bulan depan, maka 30 hari kalender sejak terbitnya SK perpanjangan tersebut, maka pemegang IUP wajib menyampaikan RKAB tahun 2021 ini. Nah, sedangkan yang saat ini SK-nya sedang berjalan, maka penyampaian RKAB paling cepat adalah 90 hari kalender dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB tahunan pada tahun berikutnya. Mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, saat ini sudah hampir menjelang bulan Oktober, di mana bahwa Bapak Ibu sekalian diminta untuk segera menyiapkan dan nantinya menyampaikan RKAB untuk tahun 2022. Di mana penyampaiannya paling cepat adalah tanggal 1 Oktober. 1 Oktober itu adalah 90 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim, dan paling lambat adalah tanggal 15 November, yaitu 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun 2021. Itulah jangka waktu penyampaian RKAB tahun 2022. Kemudian yang keempat, perubahan RKAB tahunan ini hanya dapat dilakukan satu kali dan paling lambat diajukan tanggal 31 Juli pada tahun berjalan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang akan mengajukan perubahan RKAB atau revisi RKAB tahun 2021, maka maksimal pengajuannya adalah tanggal 31 Juli atau besok lusa.
Setelah itu, maka pengajuan atau permohonan untuk revisi RKAB tidak dapat diproses atau tidak dapat diterima. Kemudian yang kelima, bahwa pemegang IUP atau IUPK yang tidak mengajukan, tidak menyusun dan menyampaikan RKAB tahunan, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku saat ini adalah bagi perusahaan yang tidak menyampaikan RKAB dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Ini jumlahnya bisa 3 kali, 1, 2, dan 3. Kemudian dilanjutkan dengan penghentian kegiatan sementara, dan jika masih tidak menyampaikan RKAB, maka akan diusulkan untuk dicabut IUP-nya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun ataupun menyampaikan permohonan persetujuan RKAB. Yaitu yang pertama terkait dengan aspek eksplorasi, di mana sesuai dengan regulasi yang ada bahwa bagi pemegang IUP, komoditas mineral logam, mineral bukan logam, dan batu bara, maka estimasi sumber daya dan cadangan itu wajib dilakukan oleh competent person yang mengacu pada SNI ataupun kode KCMI. Nah, apabila belum menggunakan competent person yang sesuai SNI ataupun KCMI, maka untuk komoditas mineral logam dan batu bara dapat menggunakan competent person dengan pelaporan yang diakui secara internasional, risiko, dan wajib menyampaikan hasil peer review oleh competent person yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI ataupun kode KCMI. Sedangkan bagi pemegang IUP mineral logam, maka dapat menggunakan competent person yang memiliki pengalaman yang relevan dengan menyampaikan resume pengalaman dalam melakukan estimasi komoditas bukan logam. Nah, tujuan daripada untuk penggunaan competent person ini adalah agar data estimasi sumber daya dan cadangan yang disampaikan oleh pemegang IUP itu dapat datanya valid dan akurat. Lanjut. Selanjutnya terkait dengan aspek operasi produksi batu bara. Yang pertama yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian dalam menyusun dokumen RKAB, yaitu yang pertama adalah aspek konstruksi, bahwa lokasi pembangunan sarana dan prasarana permanen yang akan dilakukan oleh perusahaan akan direncanakan itu tidak berada di atas area sumber daya dan cadangan. Yang kedua terkait dengan aspek produksi penambangan, yaitu bahwa rencana produksi itu sesuai dengan tingkat produksi maksimal pada dokumen studi kelayakan dan dokumen kelayakan lingkungan. Begitu juga umur tambang dan lokasi penambangan itu juga harus sesuai dengan dokumen studi kelayakan dan dokumen kelayakan lingkungan yang telah disetujui. Seringkali kami mendapatkan dokumen RKAB di mana umur tambangnya tidak sesuai dengan dokumen studi kelayakan, tingkat produksinya melebihi, ataupun lokasinya berbeda dengan dokumen kelayakan yang sudah disetujui. Nah, ini mengakibatkan RKAB yang diajukan itu tidak dapat disetujui. Kemudian masih terkait dengan aspek produksi, bahwa rencana produksi yang ditetapkan sesuai dengan tingkat produksi yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana Bapak Ibu sekalian, Dirjen Minerba setiap tahun itu akan menerbitkan tingkat produksi batubara nasional yang nantinya tingkat produksi batubara tersebut akan dibagi ke masing-masing perusahaan pemegang IUP maupun IUPK. Kemudian yang ketiga terkait dengan aspek produksi, bahwa rencana produksi yang diajukan oleh perusahaan itu harus lebih kecil daripada jumlah cadangannya. Kami pernah menemukan bahwa rencana produksi yang disampaikan dalam dokumen RKAB di atas atau lebih besar daripada estimasi cadangannya. Ini yang biasanya kami tolak atau akan kami kembalikan. Begitu juga terkait dengan total kapasitas peralatan yang ada, itu harus lebih besar daripada target produksi yang akan direncanakan. Karena ini kan memberikan jaminan bahwa perusahaan akan bisa melaksanakan produksi sesuai dengan rencananya.
Kemudian terkait dengan aspek pengolahan, apabila ada Bapak Ibu sekalian pemegang IUP maupun PKP 2B yang akan melakukan blending atau rencana pencampuran, maka batu bara induk atau batu bara milik sendiri yang akan dipasarkan itu harus 50%, lebih dari 50% dari total volume yang akan dicampur. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti hanya boleh membeli batu bara itu adalah kurang dari 50%. Ini untuk menjaga marwah bahwa pemegang IUP maupun PKP 2B ini adalah diberikan tugas untuk melakukan penambangan, bukan sebagai trader yang melakukan pembelian maupun penjualan batu bara. Kemudian dalam rencana pencampuran ini juga wajib menyampaikan kontra MOU pembelian batu bara pencampur dan penjualan batu bara hasil campurannya. Masih terkait dengan aspek pengolahan, maka untuk kapasitas peralatan pengolahan lebih besar daripada produksi pengolahan. Kemudian terkait dengan aspek pemberdayaan masyarakat, pengembangan pemberdayaan masyarakat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian dalam menyusun dokumen KAP, yaitu yang pertama adalah biaya PPM yang tidak terrealisasi pada tahun N-1 harus ditambahkan di rencana tahun N. Jadi apabila nanti Bapak Ibu sekalian akan menyusun RKAP tahun 2022, maka biaya PPM yang ada di tahun 2021 yang tidak terrealisasi, maka itu wajib ditambahkan ke dalam rencana biaya PPM tahun 2022. Kemudian bagi perusahaan yang sudah menyusun dokumen rencana induk PPM, maka biaya maupun program PPM yang akan direncanakan dalam dokumen RKAP itu juga harus mengacu pada dokumen rencana induk PPM. Nah, terkait dengan aspek penjualan, bahwa volume penjualan rencana penjualan mineral dan batu bara yang akan direncanakan di tahun 2022 misalkan itu jumlahnya adalah sama dengan volume rencana produksi ditambah dengan volume pembelian jika ada dan ditambah inventory. Nah, jika volume penjualan ini lebih besar daripada inventory yang ada, ini patut dipertanyakan dari mana asal batu baranya tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirjen. Kemudian terkait dengan aspek lingkungan, tadi sudah saya sampaikan bahwa baik itu volume rencana produksi, kemudian umur tambang dan lokasi itu sesuai dengan dokumen kelayakan lingkungan yang telah disetujui. Selain itu juga bukaan lahan maupun kegiatan reklamasi itu harus mengacu kepada dokumen rencana reklamasi yang telah disetujui. Misalkan yang pertama adalah luas bukaan lahan dalam dokumen RKAP ini harus lebih kecil atau sama dengan luas bukaan lahan dalam dokumen RR pada tahun berjalan. Karena ini ada hubungannya dengan jaminan reklamasi yang sudah ditempatkan oleh perusahaan. Begitu juga bahwa luas bukaan lahan dalam luas lahan reklamasi, mohon maaf ini ada sedikit kesalahan, luas area reklamasi di dalam dokumen RKAP itu harus lebih besar daripada luas area reklamasi pada dokumen RN. Jadi kalau bukaan lahan di RKAP itu harus lebih kecil daripada luas bukaan lahan di dalam dokumen RR, tapi untuk area reklamasinya itu harus lebih besar atau sama dengan daripada dokumen RR. Nah, yang terakhir terkait dengan aspek keuangan, ini yang sering menjadi kendala Bapak Ibu sekalian dalam perusahaan menyampaikan dokumen RKAP maupun dalam evaluasinya, bahwa penyajian data keuangan ini harus sinkron dengan pelaporan sistem akuntansi. Format keuangan yang ada di dalam format RKAP 18 SD 1906 2018 itu sudah sesuai dengan sistem akuntansi. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian dalam menyusun aspek keuangan dalam dokumen RKAP itu wajib mengacu pada format yang telah disediakan. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwa kita berharap bahwa perusahaan tambang itu selalu sehat, maka di dalam dokumen RKAP kita menginginkan bahwa net profit margin perusahaan itu ada apabila jika sudah berproduksi kriteria tertentu. Produksi mungkin masih mengalami kerugian, namun
kita ingin bahwa perusahaan tersebut sudah sehat dan bisa keuntungan sehingga dapat memberikan kontribusi setidaknya kepada penerimaan negara berupa pajak. Kemudian terkait dengan aspek pinjaman, ini juga sering menjadi kendala dalam Direktur Jenderal Minerba. Beberapa perusahaan itu melakukan pinjaman tanpa ada persetujuan pemerintah. Sesuai dengan aturan yang ada dan dengan RKAB ini bahwa pemegang IUP itu dilarang melakukan pinjaman tanpa persetujuan pemerintah. Di dalam pinjaman ini pemegang IUP dilarang menjaminkan IUP dan atau komoditas tambangnya kepada pihak lain. Nah, untuk itu agar kita juga dapat mengevaluasi, maka pemegang IUP juga wajib menyampaikan dokumen pendukung terkait pinjaman ini di dalam dokumen RKAB. Kalau tidak disampaikan, maka RKAB-nya akan kita kembalikan ataupun akan kita tolak. Karena pada beberapa kasus, pinjaman ini akan mengakibatkan keuangan perusahaan tidak sehat dan pada akhirnya dapat berpotensi untuk pailit ataupun bangkrut. Ini yang kita tidak inginkan. Dan yang terakhir adalah pinjaman dilakukan dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penambangan pemegang IUP. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah pokok-pokok, hal pokok yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian dalam menyusun laporan RKAB. Terkait dengan administrasi, mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah bahwa permohonan persetujuan RKAB ini harus dilengkapi dengan surat pengantar yang ditandatangan oleh direksi perusahaan. Seringkali kami menemukan adanya pengajuan dokumen RKAB, tapi hanya dokumennya saja. Tidak ada surat pengantar, tidak ada tanda tangan direksi, gitu. Nah, ini yang biasanya akan kami kembalikan atau tidak kami proses untuk pengajuan permohonannya. Kita juga tidak menerima apabila pengajuan permohonan itu dilakukan oleh selain direksi. Seringkali ada yang dilakukan oleh KTT, PJS KTT, atau bahkan kuasa direksi. Nah, kita mohon nanti untuk pengajuannya, suratnya itu dapat ditandatangan oleh direksi pemegang IUP ataupun PKP2B ataupun IUPK. Dan yang administrasi yang lain, yang kedua adalah terkait dengan konsistensi data, Bapak Ibu sekalian. Seringkali kami menemukan beberapa data di dalam laporan RKAB ini yang tidak konsisten antara halaman satu dengan halaman yang lainnya. Nah, selain itu juga dokumennya datanya tidak lengkap. Beberapa matriks, beberapa subbab, beberapa bab itu masih kosong, tidak ada data isinya sehingga kami tidak dapat melakukan evaluasi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang ini kami mohon juga bahwa apabila Bapak Ibu sekalian nanti mendapatkan surat hasil evaluasi untuk perbaikan dokumen, maka dokumen perbaikannya dapat disampaikan kepada Minerba sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diberikan, sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diberikan, sehingga akhirnya kami tolak RKAB-nya. Demikian sedikit laporan dari kami atau penjelasan dari kami terkait dengan RKAB batubara. Sedangkan untuk RKAB mineral, komoditas mineral, mohon izin Pak Sesdijen, mungkin Pak Yuli bisa memberikan tambahan informasi. Silakan Pak Yuli, ada ditambahkan? Baik, kalau tidak ada, saya kira nggak ada ya. Siapa? Relatif sama Pak sebenarnya. Oke, saya kira sama aja. Terima kasih Pak Ses, Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Dodik atas paparannya. Selanjutnya